Di atas batu karang ini, aku mau membangun. Ini perkataan seorang pembangun. Aku mau membangun jemaatku. Tuhan gak bilang, dari atas batu karang ini keluarlah jemaatku. Tuhan gak bilang begitu. Tuhan bilang bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun. Membangun itu bicara ada step by step. Dari kala penciptaan, Tuhan itu Tuhan yang pembangun. Tuhan bisa saja, minggu lalu kan kita bahas kan, bahwa Tuhan bangun sesuatu di hidupmu. Satu demi satu batu disusun di hidup kita jadi bangunan yang indah. Amin. Sampai hari ini Tuhan tetap pembangun. Sama-sama bilang, Tuhan tetap pembangun di hidup saya. Saya percaya Tuhan gak akan lewatkan. Ini penting nih. Ini penting saudara catat. Tuhan gak akan lewatkan setiap kejadian, setiap momen, setiap musim di hidupmu, setiap hal-hal baik, setiap hal-hal buruk, setiap hal-hal yang menyenangkan, setiap hal-hal yang menyakitkan, setiap momen, setiap musim di hidupmu, setiap kejadian di hidupmu, Tuhan gak akan biarkan lewat begitu saja. Tuhan akan pakai untuk membangun sesuatu di hidupmu. Saya percaya sampai hari ini ada sesuatu yang dibangun oleh Tuhan di hidupmu. Amin. Jadi kalau ada masalah, ada tantangan, ada sesuatu yang belum selesai, ada doa yang belum dijawab, ada sesuatu yang failed mungkin, jangan putus asa dulu karena kita punya Tuhan yang terus membangun di hidup kita. Dia tidak pernah menyerah sama kita. Dia terus membangun. Tuhan bisa ciptakan langit dan bumi. Tuhan bisa ciptakan bumi ini dengan sekali berkata, jadilah semua. Tuhan bisa nggak begitu? Bisa. Tapi Tuhan nggak memilih seperti itu. Tuhan pilih pada hari yang pertama, jadilah. Pada hari yang kedua, jadilah. Ada step by step. Ada satu tumpukan batu demi satu tumpukan batu disusun. Makanya waktu Yesus di bumi, tekton. Teks Indonesia, teks bahasa Inggris sama, tukang kayu. Tapi saya jelaskan, maksudnya bahasa aslinya, dia ahli dalam membangun. Bangun rumah, dia punya ide. Dia punya rancangan. Dia punya desain buat hidupmu. Dia punya desain rancangan indah buat masa depan anak-anakmu. Amin. Dan sampai hari ini, He is still a builder. Sampai hari ini, Yesus tetap membangun di hidup kita. Yuk kita belajar dari Yeskiel 37. Saya jelaskan sedikit latar belakang ayat ini. Penglihatannya Yeskiel di bawah Tuhan melihat tulang-tulang. Ini menggambarkan penglihatan Yeskiel tentang umat Israel di bawah penindasan dan serangan bangsa Babilonia, di mana umat Israel tercerai-berai dan kekuasaan Babilonia menguasai tanah mereka, bahkan menguasai tempat di mana mereka mempersembahkan korban. Dan kalau dipikirkan, bisakah orang Israel bersatu kembali, dipersatukan lagi, dibangun lagi menjadi suatu bangsa? Kalau pada saat itu seperti mimpi yang besar, seperti yang mustahil, tidak mungkin. Mungkin hari ini, ketika engkau ada di gereja hari ini dipenuhi roh Tuhan, yang engkau lihat, apa yang engkau lihat? Mungkin ada tulang yang kering. Mungkin ada kekeringan di keharmonisan rumah tanggamu. Mungkin ada kanker kantong yang kering. Mungkin ada kesehatan yang kering. Kalau kita nonton berita, katanya hari ini ada krisis pangan. Ada sesuatu yang kering, sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nggak menyenangkan. Tapi seringkali di tempat yang kering, di tempat yang tandus, di sana Tuhan membangun biasanya. Ketika Yesus mau bangun pelayanannya, Roh Tuhan membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Yesus dibawa ke tempat yang kering untuk dicobai. Dan setelah itu, Yesus memulailah pelayanannya. Yesus membangun pelayanannya. Tuhan memperlihatkan hal yang kering, hal yang nggak menyenangkan, hal yang tandus. Kemarin saya buat keputusan yang salah, udah gagal, udah fail. Kemarin saya nggak teliti, sehingga saya tertipu. Ada sesuatu yang hancur di sana. Kemudian di ayat 3 Tuhan bilang, dapatkah yang hancur itu hidup lagi?
Kalau dari sudut pandang dunia, kalau kita mau bangun sesuatu, kalau kita mau bangun rumah, kita akan hubungi toko material yang jual bahan bangunan yang bagus-bagus dong. Nggak mungkin yang batanya udah patah, yang pasirnya tercampur tanah gitu, enggak kan? Kita akan cari bahan bangunan yang bagus untuk kita bisa membangun rumah misalnya. Kalau kita mau buat lemari, kita akan pakai, nggak mungkin kayu yang keropos gitu kan? Kita nggak akan pakai kemudian kayu yang bentuknya bengkok-bengkok, nggak mungkin lah. Kita akan cari yang bagus. Dunia kalau bangun sesuatu, dari sesuatu yang diawali dengan sesuatu yang bagus. Tapi Tuhan, di tengah yang hancur sekalipun, di tengah yang keputusanmu yang salah sekalipun, He is still a builder. Dia tetap pembangun di hidup kita. Dia bisa pakai bahkan tulang-tulang yang kering untuk membangun. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 3, di sana lebih banyak kata aku. Di ayat 1 dibilang begini, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Ia membawa aku, menempatkan aku. Ayat 2, ia membawa aku. Kata tulang ada 3 kali, kata aku udah 4 nih. Lebih banyak kata aku di sana. Jadi seringkali tulang yang kering, yang amat kering, masalah, tantangan di hidupmu, sebetulnya fokus Tuhan bukan di situ. Fokus Tuhan di tengah kekeringan, Tuhan membangun sesuatu di dalammu. Amin. Seringkali ketika orang hianati kita, orang perlakukan kita dengan buruk, ada yang dibangun di sisi yang lain. Di sisi yang lain, ingat kemarin kita bahas Yusuf. Di satu sisi Yusuf diperlakukan buruk kakak-kakaknya, tapi Tuhan sedang membangun pengertiannya Yusuf. Jadi yang pertama yang kita pelajari dari dari Yeskiel 37 adalah Tuhan membangun di dalam saya. Sama-sama bilang, Tuhan masih terus membangun sesuatu di dalam saya. Amin. Ada sesuatu yang dibangun sama Tuhan. Tuhan membangun di perspektifnya Yeskiel. Kalau kata dunia, kalau kata orang, tulang kering, bahkan sudah amat kering, bisa hidup kembali? No, nggak bisa. Tuhan tanya saya sama Yeskiel, bisakah dihidupkan kembali? Tuhan mau ubah pola pikir kita. Pak, saya lakukan yang salah. Pak, saya diperlakukan salah. Pak, kemarin saya gagal. Bisakah Tuhan membangun sesuatu di sana? Tuhan sedang bangun sesuatu di dalammu. Ketika Ayub usahanya tiba-tiba hancur, ada angin badai menghancurkan usahanya, seperti tulang yang amat kering, hancur, nggak ada harapan, no hope. Bukan cuma usahanya, anak-anaknya, bicara keturunannya, bicara masa depannya amat kering, hancur. Kesehatannya, tiba-tiba dia gatal-gatal, tiba-tiba dia sakit kulit, kesehatannya amat kering. Di sisi yang lain ada kekeringan, di sisi yang lain dia lihat masalah, di sisi yang lain dia lihat tantangan. Tapi seringkali di tempat yang kering, di tempat yang tandus, bukan di tempat yang nyaman, Tuhan membangun sesuatu di hidup kita. Amin. Ada pengertian, ada sesuatu di dalam kita dibangun. Sampai di Ayub 42, saudara perlu baca kitab Ayub, memang jauh dari Ayub 1 ke 42, pasalnya banyak. Tapi kejadian itu hanya kurang dari 1 tahun, kurang lebih 9 bulan. Kalau kita baca Ayub 42 ayat 5 dan 6, yuk kita baca Ayub 42 ayat 5 dan 6. Kalau kita ingat Yesus berkata, aku akan bangun jemaatku, alam maut tidak akan menguasai. Jadi masalah nggak akan menguasai. Masalah bisa ada, tapi masalah nggak mengalahkan. Di tengah ada masalah, di tengah ada kerugian, di sisi lain Tuhan bangun sesuatu di hidup kita. Amin. Di tengah ada kerugian Ayub, di tengah Ayub mengalami kehancuran, di sisi lain Tuhan bangun sesuatu di hidupnya Ayub. Dikatakan apa? Hanya dari kata orang saja, aku dengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kemudian ayat 6 dikatakan apa? Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Dari kata orang saja dulu tentang Tuhan. Tapi lewat masalah, lewat tantangan yang terjadi, lewat sesuatu yang kering, aku tahu hari ini
Bahwa Tuhan bangun pengertian. Aku ngerti tentang Tuhan. Aku lihat Tuhan. Aku memandang Tuhan. Sehingga aku bisa memandang keadaanku dari sudut pandangnya Tuhan. Saya percaya ketika ada tantangan, ketika ada masalah di hidupmu, Tuhan bangun sesuatu di dalammu. Sama-sama pegang dadanya, bilang, saya percaya sampai hari ini Tuhan terus membangun di dalam saya. Amin. Tuhan terus membangun di dalam kita. Pengertian kita terus dibangun. Makanya ketika Ayub bisa sampai di titik ini, kalau saudara baca terus ayat selanjutnya, itu seperti yang dikatakan di Yesaya 55, boleh dibuka Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sorry, ayatnya yang iya betul ya, 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab ini perkataan seorang pembangun. Ini perkataan seorang arsitek. Sebab ideku, sebab apa yang ada di pikiranku, yang aku sudah gambar, aku sudah desain tentang kamu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Pak, saya mau bangun ekonomi saya. Pak, saya mau bangun usaha. Pak, saya mau bangun masa depan anak-anak saya. Saya tahu apa yang saudara rancangkan itu yang terbaik. Saudara merindukan hal yang terbaik. Tapi Tuhan punya yang jauh lebih baik. Dan Tuhan sudah rancangkan buat hidupmu. Amin. Sebab rancanganku bukanlah, teks bahasa Inggris bilang my thought. Pikiranku bukanlah pikiranmu. Dan jalanku bukanlah jalanmu. Firman Tuhan ayat 9. Setingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Jalan Tuhan sukses, bahagia, penuh sukacita, penuh pengertian, penuh kebaikan, ada pemulihan, ada berkat. Amin. Jauh lebih tinggi dari jalan kita. Lalu dikatakan, dan rancanganku, pikiranku, ideku dari idemu, dari pikiranmu. Tuhan bangun kadang pengertian kita di tengah-tengah kekeringan di hidup kita, supaya kita bisa lihat masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Dan ketika kita bisa lihat masalah dari sudut pandangnya Tuhan, Tuhan bangun sesuatu di hidup kita. Ayub 42 berakhir dengan apa yang hilang di Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Bahkan umurnya Ayub, masalahnya 9 bulan, Ayub masih hidup 146 tahun lamanya. Kebahagiaannya jauh lebih banyak. Kita tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Makanya jangan putus asa kalau ada masalah. Jangan lemah kalau hadapi sesuatu yang kering. Karena kita punya Yesus. He is still a builder. Dia tetap pembangun. Kalau dulu dia datang dengan profesi pembangun, hari ini kita menentukan di hidup kita siapa Yesus buat kita. He is still a builder. Dia membangun di dalam kita.